Baik, kita masuk pada metodologi pengajaran Iqra Rasmul Utsmani yang jilid 1. Penting bagi kita semua ya. Ini berkaitan dengan hal yang dilakukan sebelum membaca. Yakni semua murid biasanya akan terlebih dahulu diajarkan baca isti'adzah basmalah. Namun sayangnya ya lagi-lagi tidak semua guru itu memiliki kemampuan kefasihan lisan yang sama. Begitu. Yaitu tadi ada yang mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan memanjangkan mad 2 harokat lebih dari 2. Ya, misalnya baca di ayun. Ya, kita tidak menyalahkan mau di ayun, mau pakai irama. Cuman kalau nasihat dari Kiai As'ad Umam tersendiri ya, rahimahullah taala, beliau itu mengatakan di sini sebaiknya santri itu tidak diajarkan irama terlebih dahulu, walaupun dengan irama tartil, sebab akan membebani santri yang belum saatnya diajarkan membaca dengan irama tertentu. Nah, ini terkadang kekeliruan kita sebagai pemegang metode, terkadang mewajibkan murid ini harus ikut irama ini, harus ikut irama ini, harus ikut irama. Tidak, harusnya jangan seperti itu. Begitu. Kenapa? Karena terkadang atau kebanyakan ya, pengalaman kami mengajar ya, concern terhadap makhraj sifat, ya pelafalan yang tepat dan juga lahjah Arabiyahnya itu terkadang terganggu oleh irama. Begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, sehingga biasanya ada yang pokoknya harus 100% ngikut banget misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya begitu. Oleh karena itu di sini penting mengawali pembelajaran dengan mengajarkan isti'adzah dan basmalah dengan baik dan fasih. Jadi sejak awal ajarkan aja langsung yang fasih bacaannya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tidak terbiasa dengan kekeliruan. Ya, karena beberapa kali ini pengalaman kami mengajar anak TPA yang dia itu pindahan sebetulnya. Ya, ketika kita ajarkan dengan misalnya irama yang bukan irama ya, tapi bacaan yang lurus-lurus aja, itu terkadang terganggu lagi, balik lagi dengan irama yang lama. Yaitu tadi misalnya di ayun, ya kepanjangan suara matnya. Nah, ini memang sering terjadi. Nah, oleh karena itu jangan sampai itu dibiasakan. Kenapa? Karena ketika mereka besar, dalam arti misalnya belajar dari usia TK, kemudian belajar lagi nanti di kelas 6. Itu kadang sulitnya Masya Allah, luar biasa mengubah apa yang sudah menjadi kebiasaan itu, kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat sulit. Begitu. Ya, kadang kita harus berkali-kali edukasi, bahkan bisa jadi tidak hanya sebulan 2 bulan, ya setahun 2 tahun, ya bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Begitu. Oleh karena itu, ya sejak awal itu dicegah, ya mengajarkan yang seperti itu dicegah. Kalau hanya berirama, kalau bisa mengikuti silakan, gitu. Tapi sekali lagi untuk kefasihan kejelasan pelafalan setiap makhraj dan sifat huruf terkadang terganggu dengan adanya irama itu tadi. Begitu. Tapi bagi yang memang sudah Allah kasih lisan yang fasih dari kecil, ya, kemudian dia suka irama juga, maka silakan diajarkan. Tidak masalah sebetulnya. Begitu. Nah, bukan hanya itu saja, ada hal lain lagi yang penting untuk diajarkan kepada seorang murid, yakni berkaitan dengan kesempurnaan harokat, itu mengawal harokat. Ya, barangkali ini mungkin masih menjadi hal baru ya. Tapi di tahun 2023 ini rata-rata yang sudah belajar pendalaman tahsin dan ikut-ikut daurah itu sudah banyak sebetulnya. Dan inilah yang juga semestinya selalu diperhatikan oleh para pengajar dalam setiap kenaikan halaman ataupun level Iqra. Jadi sebelum mereka naik ke jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, nah perhatikan betul ya makhraj sifatnya, itmamul harokatnya, panjang pendeknya. Kenapa? Karena terkadang kita seringkali meloloskan padahal dia belum standar lulus begitu. Baik. Nah, ini metodologi pengajaran untuk Iqra jilid 1. Nah, di Iqra jilid 1, kompetensi yang ingin dicapai oleh seorang murid
adalah bagaimana mereka dapat melafalkan setiap hurufnya, yakni dengan baik dan benar. Ya, yang pertama dengan cara memperhatikan makhraj sifat huruf. Itu tadi misalnya ada murid yang memang belum saatnya diajarkan makhraj sifat secara teori misalnya. Maka cara yang paling tepat adalah mentalkinkan dengan tepat huruf demi huruf, bacaan demi bacaan yang kita ajarkan kepada mereka. Ya. Karena tidak ada cara lain lagi. Begitu. Nggak mungkin kita langsung biarkan mereka baca gitu aja, kita hanya dengerin, ya, kemudian dikoreksi. Ya, yang ada biasanya mereka kurang pede. Ini yang mana sih yang salah? Tapi kalau kita langsung mencontohkan, mereka itu dapat transferan ilmu secara langsung ya ke otaknya sehingga bisa merekam apa yang guru baca. Beda dengan dia baca kemudian dikoreksi, beda. Seakan-akan oh ini teguran, saya salah, saya keliru. Nah, ini berkaitan dengan psikolog juga ya. Maka ini mohon diperhatikan. Kalau misalnya muridnya tadi masih belum pernah belajar sama sekali, maka talkinkan terlebih dahulu. Disertai kesempurnaan harokatnya dan juga menyeragamkan lahja Arabiyahnya pada pelafalan huruf-huruf tipis yang berjumlah 20. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi, dari 29 huruf hijaiyah, yang tipis dalam artian yang bisa berharokat hanya ada 20 huruf di Iqra 1. Maka perhatikan betul ya, bagaimana kita harus menyeragamkan lahja Arabiyah. Contoh misalnya ketika baca dari hamzah sampai ya misalnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Jangan sampai ada perubahan suara saat kita melafalkan huruf hijaiyah yang berharga fathah tadi. Ya, misalnya ada yang berubah begini. A, b, ta, sa, ja, misalnya. Nah, ini sudah tidak seragam. Harusnya seragam. A, ba, ta, sa, ja. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai suara fathahnya jangan sampai beda-beda. Kenapa? Karena seharusnya dia sama. Ya, ibaratnya begini. Ketika kita belajar mengeja huruf dulu ya, mungkin di TK, ada B bertemu dengan A misalnya, menjadi ba. Ada C bertemu dengan A, menjadi ca. Kan nggak mungkin dibaca bace atau bace, gitu suaranya. Pasti sama, baca. Ya, yang membedakan apa? Konsonannya. Ingat, vokal sama yang membedakan adalah konsonan. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Bagaimana cara supaya meskipun setiap konsonannya beda, tapi vokalnya seragam. Maka dari itu diperhatikan betul. Kemudian memperhatikan 8 huruf yang selalu dibaca tebal. Jadi ada 8 huruf, yakni huruf isti'la ditambah huruf ro. Ya, karena di jilid 1 masih berhakat fathah semua ya. Maka ada 8. Isti'la ditambah huruf ro. Nah, perhatikan huruf-huruf yang tebal ini. Kemudian memperhatikan huruf-huruf yang memiliki kesamaan makhraj atau kedekatan. Ya, antara misalnya huruf sa dan zal, begitu, huruf ta dan to misalnya. Ya, supaya apa? Supaya jelas mana to, mana ta, mana sa, mana zal, mana dho misalnya. Kemudian memperhatikan bentuk pertemuan huruf tebal dengan huruf tipis atau sebaliknya. Ya. Contoh misalnya ada kata nasoro. Nasoro. Maka perhatikan betul itu, nunnya tipis, sod sama ro-nya tebal. Ya. Atau huruf tipis yang diapit dua huruf tebal. Misalnya ada kata walawo, walawo. Jangan sampai lamnya ini tidak sampai kita koreksi. Ya. Misalnya baca walawo, lamnya dibaca tebal, misal. Ya, maka ini keliru. Ya, yang meskipun kelirunya bukan keliru yang besar, bukanlah jali. Begitu. Dan yang terakhir adalah kelancaran bacaan. Nah, standar lancar bacaannya itu bagaimana? Ya, standarnya adalah tidak terbata-bata. Ya, jadi misalnya murid kita baca aba, ba aba, aba, ba a.
dan seterusnya seperti itu sampai bawah. Ini udah lancar berarti. Nah, jangan sampai kita menaikkan ke halaman 2 ataupun 3 dan seterusnya, padahal halaman itu belum lancar. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah nanti di akhir, ya. Contoh misalnya kalau di ujian Iqra TPA MAD itu biasanya ngacak halamannya, gitu. Maka nanti akan ketahuan mana anak yang sering murojaah setiap halaman dan mana anak yang jarang murojaah, akan ketahuan. Nah, jadi ini juga sebagai teknik bagi seorang guru untuk mengetahui sejauh mana atau sampai mana murid ini sudah ngelancarin Iqra-nya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah yang jilid 2. Pada Iqra jilid 2, kompetensi yang ingin dicapai oleh murid adalah bagaimana mereka lancar membaca panjang mad 2 harokat dan membedakannya dengan bacaan huruf yang dibaca pendek. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seharusnya sudah selesai di Iqra 1, ya harusnya udah kelar nih di Iqra 1. Jangan sampai menjadi kendala saat sudah memasuki Iqra jilid 2. Misalnya sudah Iqra 2 di halaman akhir, tapi kok kurang lancar. Padahal contoh kalimatnya masih sederhana seperti di halaman-halaman sebelumnya. Nah, ini bisa jadi itu tadi, kurang murojaah, begitu. Kurang diperhatikan makhraj sifatnya, tebal tipis huruf. Nah, ini jangan sampai menjadi kendala saat sudah masuk ke Iqra 2. Dan seterusnya ya, baik di setiap level Iqra 3, Iqra 4, dan Iqra 5. Adapun bacaan panjang 2 harokat dimulai dari halaman 14, di mana mad yang terdapat di sana masih satu, ya, yakni huruf alif. Maka seorang murid boleh dikenalkan dengan huruf alif. Nah, ini adalah huruf alif, kondisinya selalu sukun dan dia terbaca apabila harokat sebelumnya itu fathah. Kemudian penting juga untuk diperhatikan adalah tebal tipis pada bacaan panjang 2 harokat. Yang mana ini harus dijaga. Ini yang penting juga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perubahan suara. Ya. Contoh misalnya kata wala misalnya. Jangan sampai poknya yang panjang 2 harokat berubah suaranya atau bercampur. Wala misalnya. Kecampur dengan waw. Maka ini kurang tepat. Begitu. Harusnya ditahan tebalnya itu selama 2 harokat. Wala misalnya. Itu salah satu contoh. Kemudian ini metodologi pengajaran Iqra jilid 3 ya. Di Iqra 3 kompetensi yang ingin dicapai itu sebetulnya sama seperti kompetensi yang ingin dicapai di Iqra 1 dan 2. Nah, di Iqra 3 inilah seorang murid diajarkan tentang harokat kasroh. Kemudian dhammah. Nah, biasanya kalau di MAD ya diajarkan itmamul harokat dari dhammah kasroh fathah. Nah, disertai dengan contoh-contoh bacaan yang jenis mad 2 harokat yang berbeda dengan level sebelumnya. Nah, jadi di Iqra 3 sudah mulai itu. Ya, silah qasirah ada. Kemudian di Iqra 3 juga diajarkan tentang sifar. Sifar sudah diajarin. Gitu. Di sini belum dicantumin ya. Baik. Halaman 1 sampai halaman 22 ya ada kata zulumati, kawakibu misalnya. Ini sampai halaman 22 itu diajarkan yang satu kata seperti itu. Nah, baru di halaman 23 diajarkan membaca kalimat panjang sampai terakhir halaman iftah ya. Sampai halaman terakhir iftah. Tapi di halaman 26 itu bacaan pendek lagi. Nah, ini uniknya Iqra begitu. Jadi ketika anak sudah diajarkan dalam artian ke level yang lebih sulit ya. Karena membaca 2 kata atau bahkan 3 kata itu lebih sulit daripada hanya 1 kata. Ya, di halaman 23 ini. Nah, kemudian setelah mereka latihan kurang lebih 3 halaman, kemudian standarnya menjadi turun. Ya. Standar level mudah sulitnya itu turun. Begitu. Yakni menjadi 1 kata lagi. Ya, contoh misalnya ya talawamuna wafiluna. Nah, bagusnya Iqra di situ. Jadi tidak seperti naik terus ke atas, semakin sulit. Kadang orang bosan kan gitu. Kadang orang bosan. Nah, di Iqra tidak.
ya. Terkadang dia naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Ya, level-levelnya begitu. Oleh karena itu di hukum nun sukun dan tanwin itu bukan dibahas di Iqra 4 ataupun Iqra 5, ya. Kecuali yang izhar ya. Dia baru dibahas di mana? Di Iqra 6 malah. Nah, ini uniknya Iqra seperti itu. Jadi itu juga menjadi penambah semangat buat setiap murid. Kemudian pengenalan huruf-huruf sukun dipusatkan pada Iqra 4. Ya, oleh karena itu setiap pengajar tadi harus betul-betul memperhatikan contoh praktik baca. Nah, pada Iqra jilid 4, kompetensi yang ingin dicapai oleh seorang murid, ya selain dari kompetensi 1 tadi, 2 dan 3, ialah bagaimana seorang murid harus bisa melafalkan huruf-huruf sukun. Nah, diantaranya tanwin. Nah, kenapa kok tanwin masuk ke kategori ini? Karena sebetulnya tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Ya. Yang kedua lin, yang ketiga mim sukun, yang keempat nun sukun. Nah, ini yang izhar tadi ya. Yang hukum izhar halqi itu sudah diajarkan. Kemudian yang kelima, sukun pada huruf-huruf qalqalah. Nah, ini penting untuk diperhatikan di Iqra 4. Jangan sampai kita keliru mencontohkan mana qalqalah sughra, mana qalqalah kubra, mana yang akbar. Begitu. Yang akbar itu kalau tidak keliru dibahas di Iqra 6, bukan di Iqra 4. Jadi untuk yang di Iqra 4 itu sughra kubra. Kemudian sukun pada huruf-huruf syiddah, rokhawah dan juga tawassut. Nah, termasuk perhatikan ketika kita melafalkan kaf sukun, tak sukun, ya. Jangan berlebihan. Huruf ta itu tidak ada suara S-nya. Hati-hati. Bukan at, its, ut, ini keliru. At, it, ut, biasa aja. Oleh karena itu, setiap pengajar harus betul-betul memperhatikan setiap contoh dan praktik bacaan. Nah, baru setelah itu, murid diajarkan bagaimana melafalkan suatu kata yang diawali oleh hamzah wasl. Kemudian, pada Iqra jilid 5, kompetensi yang ingin dicapai oleh murid selain dari kompetensi dari semua level sebelumnya ialah belajar tentang waqaf pada akhir kata atau ayat dan juga bacaan panjang yang lebih dari 2 harokat. Nah, diantaranya mad arid disukun, ya mad munfasil, mad muttasil, kemudian mad lazim kilmi diajarkan di Iqra 5. Juga jenis mad lain yang durasinya hanya 2 harokat namun tidak dibahas di level sebelumnya, yakni mad iwab. Nah, baru setelah itu murid diajarkan bagaimana melafalkan suatu kata yang diawali oleh hamzah wasl. Ini diajarkan lagi di Iqra 5, ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan Iqra jilid 6. Ya, metodologi dan juga kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kompetensi yang ingin dicapai oleh murid selain dari kompetensi dari semua level sebelumnya ialah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin selain izhar. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Iqra itu levelnya kadang naik turun. Level atau tingkat kesulitannya itu naik turun. Begitu, sehingga tidak membuat bosan anak-anak dalam belajar. Ya. Kemudian tanda-tanda waqaf ini dipelajari di Iqra 6. Kemudian waqaf pada 2 huruf sukun yang bukan mad. Contoh misalnya wal fajr dan seterusnya. Kemudian qalqalah akbar diajarkan di situ. Dan yang terakhir adalah huruf-huruf muqatta'ah. Nah, di sana diajarkan bagaimana melafalkan huruf-huruf muqatta'ah. Begitu. Baik, karena ini sudah jam 17.15 untuk materi sesi pertama kita cukupkan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.